Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara daring bersama Ibu Nelly Susanti. Baiklah anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, disiplin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker ketika berada di luar rumah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Selanjutnya, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini dimulai dari bab 1, yaitu melaporkan hasil percobaan. Pertemuan pertama ini dimulai dengan KD 3.1, yaitu mengidentifikasi teks laporan percobaan. Kalian bisa mempelajari atau melihat di buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 9 edisi revisi 2018 halaman 10 sampai 13. Selanjutnya, apakah teks laporan percobaan dan apa fungsi teks laporan dalam kehidupan sehari-hari? Teks laporan percobaan adalah teks yang ditulis setelah seseorang melakukan sebuah eksperimen, percobaan, observasi, praktik, dan lain-lain. Misalnya, saat selesai melakukan kegiatan praktik mata pelajaran IPA, tentu saja kita akan melaporkan hasil percobaan tersebut. Nah, itulah salah satu fungsi teks laporan percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan mengidentifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan identitas. Berarti mengidentifikasi informasi laporan percobaan yaitu mencari identitas tentang teks laporan tersebut. Materi pembelajaran ada 3 jenis teks yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama teks laporan. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan bersifat umum dan universal. Yang kedua, teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Yang ketiga, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan yang lainnya bisa terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Selanjutnya, silakan kalian baca teks berikut ini. Teks 1. Penjelasan. Teks pertama, penulis berusaha menggambarkan suatu objek yang khusus, yaitu sepeda miliknya, agar pembaca seolah-olah bisa merasakan bagaimana rasanya mengendarai sepeda ontel miliknya. Teks yang kedua, menjelaskan fenomena sebab akibat tentang bagaimana sepeda bisa berjalan. Dijelaskan hubungan antar komponen-komponen yang saling berhubungan sehingga sepeda bisa meluncur. Sedangkan teks yang ketiga menjelaskan sepeda secara umum, yaitu tentang bagian-bagian sepeda, jenis-jenis sepeda, maupun tentang merek sepeda. Setelah kalian membaca ketiga teks tersebut, selanjutnya kalian kerjakan tugas berikut ini.